Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan harian dari HKBP Resort Surabaya, hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Tertulis di Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Berfirmanlah Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan di dunia ini tidak dapat lepas dari berbagai tantangan dan kesulitan. Hal itu senantiasa kita rasakan di tengah perjalanan kehidupan kita ini. Tentunya kita harus hadapi dan tidak bisa jauh atau lari ketika hal itu datang menghampiri kita. Ada begitu banyak beban yang menghampiri kita, baik itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kita, adanya konflik batin, datangnya penyakit, atau kekhawatiran akan masa depan. Terkadang kita merasa lelah secara fisik, jenuh secara emosional, dan hampa secara rohani. Dalam situasi seperti itu, semangat pun mulai memudar. Kita bisa menjadi murung, cepat marah, bahkan merasa ingin menyerah. Di tengah pergumulan yang datang dan pergi, disinilah kita diberikan kesempatan dan memampukan diri kita mendekat kepada Tuhan. Nas ini adalah janji yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus menawarkan kepada kita kelegaan yang sejati. Dia memanggil kita untuk datang kepadanya, menyerahkan beban kita, dan menerima damai sejahtera. Disinilah bagaimana kita melihat kedatangan Tuhan Yesus tidak datang sebagai hakim yang mengadili, melainkan sebagai sahabat yang mengundang dan menyembuhkan. Ia tahu betapa lemahnya dan rapuhnya kita. Ia mengetahui bahwa hidup kita tidak selalu mudah. Karena itulah Dia mengulurkan tangannya kepada kita dan menawarkan kelegaan. Bukan kelegaan yang semu atau sementara, melainkan kelegaan sejati yang lahir dan hadir dari kasih dan pengampunannya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah menerima dan bagaimana kita menempatkan kembali di tengah-tengah perjalanan kehidupan di dunia ini. Ada 3 hal yang akan kita lihat dan bagaimana kita perhadapkan. Antara lain, yang pertama, panggilan Yesus untuk menyerahkan beban. Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini adalah undangan yang bersifat universal dan terbuka kepada siapa saja, termasuk kepada kita. Kita telah dipanggil dan kita akan menjawab panggilan itu. Dan ketika kita menjawab panggilan itu, disitulah kita menyerahkan semuanya, yaitu perjalanan hidup kita, beban, dan tekanan yang tidak dapat dikatakan. Dan Ia mengetahui semuanya itu. Kedatangannya untuk memberi dan menawarkan kelegaan sejati yang tidak dapat dibandingkan dengan yang ada di dunia ini. Yang kedua, yang dapat kita lihat dan bagaimana kita perhadapkan, kelegaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus.
Ada 3 hal yang akan kita perhadapkan dari poin yang kedua ini. Yang pertama, Tuhan Yesus memberikan kelegaan sejati. Yesus berkata, "Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kelegaan yang ditawarkan Tuhan Yesus bukan sementara, tetapi damai sejahtera yang kekal. Banyak orang yang mencoba untuk mencari kelegaan dari beban yang sedang dihadapi dengan hiburan duniawi, dengan kekayaan atau pencapaian pribadi. Tetapi semua itu tidak bisa memberikan kepuasan hati. Kelegaan sejati datang ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan hidup dalam kasih karunia. Yang berikutnya, "Pikullah kuk yang kupasang." Perkataan Yesus, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kuk ini? Dalam dunia pertanian bisa kita lihat kuk adalah alat yang digunakan untuk menyambungkan 2 ekor kerbau atau lembu agar bekerja sama. Dan di sini Tuhan meminta kita untuk memikul kuknya. Undangan ini diberikan kepada kita untuk hidup dalam persekutuan dengannya dan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi disinilah bagaimana kita menyatukan hati dan pikiran kita, dan Allah turut serta menemani dan melalui semuanya itu, dan kita merasakan bagaimana itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Yang berikutnya, Yesus adalah guru yang lemah lembut dan rendah hati. Perkataan ini mengajarkan kepada kita bahwa damai sejati ditentukan dalam kerendahan hati dan tetap percaya kepada Tuhan. Melalui 3 bagian tadi, bagaimana kita memperhadapkan dan menerima kelegaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Yang ketiga, senantiasalah hidup dalam sejahtera yang daripadanya. Disinilah kita yang telah dipanggil dan bagaimana kita yang telah menjawab dan bagaimana kita benar-benar menyerahkan seluruh hidup dan beban kepada Tuhan. Hidup kita bukan ditentukan oleh beban yang kita hadapi, tetapi oleh janji Tuhan yang tidak pernah gagal dan senantiasa kita rasakan di setiap perjalanan hidup di dunia ini. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan pada hari ini, kita diingatkan dan kita harus berani dan menyatakan diri kita datang kepada Yesus dalam doa. Jangan menunda-nunda, jangan menunggu semuanya sendirian. Serahkanlah beban hidup kita ke dalam tangan-Nya. Kita tidak perlu merasa malu atau takut. Ia tidak akan mencela, justru memeluk dan menguatkan. Doa adalah jalan kelegaan. Di dalam doa, kita belajar menyerahkan dan menerima kasih-Nya. Di dalam doa kita disembuhkan dan diteguhkan. Maka apapun beban yang kita sedang pikul hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu cara terbaik untuk membebaskan, menguatkan, dan memberikan kebahagiaan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan di waktu dan kesempatan di mana hari ini sebelum kami memulai aktivitas, Engkau telah memberikan kekuatan melalui firman-Mu. Tapi jadikanlah firman-Mu itu pegangan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu dan menyatakan kerajaan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, di sepanjang kehidupan satu hari ini, Engkau senantiasa
memberikan kelegaan, dan kami mampu melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati dan lindungilah kami Tuhan di sepanjang kegiatan, mulai dari pagi, siang, hingga malam. Berikanlah sukacita yang daripada-Mu di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Dan juga kami berdoa buat keluarga yang jauh, yang dekat, orang yang berada di sekeliling kami, dan terkhusus lingkungan dan negara kami. Engkaulah Tuhan yang membimbing, memberkati, dan mencukupkan semuanya itu, penuh dengan kasih dan damai yang daripada-Mu. Segala sesuatu yang akan kami lakukan, besertamu-lah kami Tuhan, mampukan kami, kuatkanlah kami di dalam penyertaan yang daripada-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ampunkan kami atas dosa pelanggaran kami, agar kami disebut sebagai anak-Mu, dan dapat menyalurkan berkat-berkat-Mu kepada orang yang berada di sekeliling kami. Dan kami puji dan kami sembah Engkau Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.